Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggita Dwi Puspita dari kelas 10 MIPA 3 nomor absen 7. Perkenalkan, nama saya Ella Ismadulana dari kelas 10 MIPA 3 nomor absen 14. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira Fatmawati dari kelompok 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Ferdiansyah dari kelompok 6. Bab 1. Pendahuluan. A. Latar belakang harga pokok produksi merupakan biaya produksi yang terserap ke dalam setiap unit produk yang dihasilkan perusahaan. Secara umum, biaya produksi dibagi menjadi 3 elemen, yaitu bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya produksi lainnya atau biaya overhead pabrik. Untuk pengumpulan biaya produksi ditentukan oleh karakteristik proses produksi yang dihasilkan perusahaan. Ada 2 metode penentuan harga pokok produksi terkait dengan pola perilaku biaya, yaitu full costing method atau variable costing method, Mulyadi 1999. Perhitungan harga pokok pada awalnya diterapkan dalam perusahaan manufaktur. Akan tetapi dalam perkembangannya, perhitungan harga pokok telah diadaptasi oleh perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan sektor nirlaba. Harga pokok produk merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang yang dijual atau harga perolehan dari barang yang dijual. Supriyono 2011. Penentuan HPP dalam industri skala besar relatif lebih akurat dibandingkan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM, karena umumnya mereka memiliki sumber daya manusia yang profesional. Sementara tidak demikian yang terjadi pada UMKM. Penentuan HPP pada UMKM seringkali tidak mencakup semua biaya yang semestinya dikonsumsi. Misalnya biaya tenaga kerja untuk manajer dan beberapa struktural biasanya dikerjakan oleh pemilik perusahaan atau keluarganya. Salah satunya adalah UMKM milik Fatimah yang bergerak di bidang konveksi. Perusahaan beliau memproduksi 4 produk yang sering dikerjakan, diantaranya seragam sekolah, baju koko, kaos, dan jaket. Hasil wawancara dengan si pemilik usaha ini sudah berkembang selama 16 tahun lamanya, dan yang paling dominan yang dibuat oleh konveksi inti busana adalah pembuatan seragam sekolah. Sedangkan jaket, koko, dan kaos tergantung dari pesanan yang diinginkan konsumen, dan harga setiap pesanan berbeda. Perlakuan untuk penetapan harga pokoknya dari segi pelanggan dan pemesan yang baru, harga yang diberikan si pemilih untuk pesanan memiliki harga khusus sebagai pengikat agar pelanggan tetap membuat pesanan di konveksi beliau. Menurut pengakuan dari Ibu Fatimah, Baik penetapan dengan full costing method dan variable costing method, sebaliknya penentuan harga pokok produksi yang ada di perusahaan ini ditetapkan secara arbitrter atau semena-mena. Dengan demikian, penelitian memandang perlu dilakukan penelitian terkait hal tersebut, utamanya penentuan HPP dengan metode variable costing, karena ingin memfokuskan pada penentuan harga pokok produksi dengan menggunakan variable costing. Sebab metode variable costing merupakan metode alternatif. Metode tersebut mampu menghasilkan informasi yang bermanfaat bagi manajemen dalam pengendalian internal perusahaan dalam pengambilan keputusan jangka pendek. Dari penjelasan tersebut, penelitian memiliki konveksi inti busana sebagai objek penelitian untuk menentukan harga pokok produksi dengan metode variable costing. Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul penentuan harga pokok produksi dengan metode variable costing pada konveksi inti busana di Lawang, Malang. B. Rumusan masalah. 1. Bagaimana penentuan harga pokok produksi jaket pada konveksi inti busana Lawang. 2. Bagaimana penetapan metode variable costing untuk harga pokok produksi jaket pada konveksi inti busana Lawang. C. Tujuan penelitian.
Tujuan penelitian ini adalah untuk menentukan harga pokok produksi jaket pada konveksi inti busana lawang dengan menggunakan metode variabel costing. Manfaat penelitian. Bagi perusahaan, hasil penelitian ini bermanfaat sebagai pengambilan keputusan dalam menentukan harga pokok produksi. Bagi penelitian selanjutnya bermanfaat sebagai bahan referensi dalam penelitian penentuan harga pokok produksi. Pengertian harga pokok produksi adalah daftar biaya produksi yang harus dikeluarkan perusahaan pada periode tertentu. Di dalamnya terkait dengan biaya pengadaan bahan baku, alat produksi, bahan pendukung produksi, dan lain sebagainya. Jika harga pokok ini sudah ketemu, pihak perusahaan akan lebih mudah untuk menentukan harga produk. Paling tidak harga produk yang akan dijual sudah diperhitungkan secara cermat antara laba dan rugi yang dapat untuk dari penjualan yang dilakukan. Menurut Susilowati, 2009 harga pokok produksi adalah seluruh pembiayaan yang dibebankan pada produk dan jasa yang dapat diukur dalam bentuk uang yang akan diserahkan. Lain lagi menurut Supriyono 2013 yang menyatakan kalau harga pokok produksi merupakan jumlah uang yang akan dibayarkan dalam rangka untuk memiliki produk atau jasa yang diperlukan perusahaan sebagai sarana untuk menghasilkan keuntungan. Unsur-unsur harga pokok produksi. Unsur-unsur yang harus diperhitungkan dalam penentuan harga pokok ada 3, yaitu biaya bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan yang terakhir adalah overhead pabrik atau perusahaan. Ini dia penjelasan tentang ketiganya. Harga pokok produksi merupakan salah satu perhitungan utama untuk menentukan total harga pokok penjumlahan atau perusahaan manufaktur. Salah satu metode akuntansi standar untuk menghitung harga pokok yang akurat adalah penggunaan 3 unsur dalam menentukan harga pokok produk. Ada 3 unsur biaya utama yang termasuk dalam jadwal bahan langsung yang digunakan tenaga kerja langsung dan biaya tidak langsung. Biaya bahan baku langsung, 4 angka sangat penting untuk perhitungan harga pokok produk. Dan mereka mengandalkan sistem manajemen bahan baku untuk memiliki titik awal yang akurat. Ini adalah menghitungkan bahan baku, biaya bahan baku yang dibeli, total bahan baku yang ada di akhir periode, dan mengakhiri persediaan bahan baku biaya. Biaya tenaga kerja ini mungkin yang paling mudah dilacak. Praktek akuntansi standar dan catatan pengajiannya memastikan bahwa ini adalah perhitungan yang mudah diperoleh. Namun ini harus mencakup tidak hanya upah langsung yang dibayarkan, tetapi biaya manfaat yang terkait dengan tenaga kerja yang terlibat dalam produksi. Biaya bahan baku langsung 4 angka sangat penting untuk perhitungan harga pokok produk, dan mereka mengandalkan sistem manajemen bahan baku untuk memiliki titik awal yang akurat. Ini adalah menghitung bahan baku, biaya bahan baku yang dibeli, total bahan baku yang di akhir periode, dan mengakhiri persediaan bahan baku. Biaya tenaga kerja ini mungkin yang paling mudah dilacak. Praktik akuntansi standar dan catatan penggajian memastikan bahwa ini adalah penghitungan yang mudah diperoleh. Kedua jenis tersebut adalah 1. Metode penentuan harga pokok pesanan. Pada metode penentuan harga pokok pesanan ini yang menjadi objek biaya adalah unit produk individual, batch atau kelompok produk dalam satu job. Metode ini umumnya merupakan produk pesanan dan produk tersebut memiliki spesifikasi yang berbeda. 2. Metode penentuan harga pokok proses. Pada metode harga pokok proses menjadi objek biaya adalah produk yang bersifat massa, di mana tiap unitnya identik. Metode harga pokok produksi menurut Supriyono menyatakan bahwa pengumpulan harga pokok dapat dikelompokkan menjadi 2 metode, yaitu metode harga pokok pesanan atau job order cost method. Metode harga pokok pesanan adalah metode pengumpulan harga pokok produk di mana biaya dikumpulkan untuk setiap pesanan atau kontrak atau jasa secara terpisah
dan setiap pesanan atau kontrak dapat dipisahkan identitasnya. Metode harga pokok proses cost method. Metode harga pokok adalah metode pengumpulan harga pokok di mana biaya dikumpulkan untuk setiap satuan waktu tertentu. 1. Biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk terjadinya produksi barang disebut dengan A. Produk grafika, B. Biaya produksi, C. Rasionalisasi, D. Biaya overhead, E. Biaya tenaga kerja. 2. Berikut ini yang merupakan unsur biaya produksi adalah A. Biaya bahan baku, B. Biaya tenaga kerja, C. Biaya overhead, D. A, B, dan C benar, E. semua salah. 3. Ada berapa metode dalam menghitung besar biaya produksi? A1, B2, C3, D4, E5. 4. Bahan yang dibeli dan digunakan dalam membuat produk akhir barang jadi yang akan dijual kepada konsumen adalah pengertian dari A. Biaya produksi, B. Overhead, C. Proses produksi, D. Tenaga kerja, dan E. Bahan baku. 5. Biaya overhead dapat dibagi menjadi titik-titik kategori A1, B2, C3, D4, dan E5. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Biaya overhead tetap, 2. Biaya variabel, 3. Biaya overhead semi-variabel, dan 4. Biaya overhead non-variabel. Yang termasuk dalam kategori biaya overhead adalah 1. A. 1, 2, dan 3, B. 1, 2, dan 4, C. 1 dan 3, D. 4 dan 2, E. 1 dan 2. Pertanyaan nomor 7. Berikut ini yang bukan termasuk contoh biaya overhead tetap adalah A. Pembayaran sewa atau apotek, B. Depresiasi aset tetap, C. Beban asuransi, D. Menentukan harga, dan E. Iuran keanggotaan. 8. Biaya tetap, biaya variabel, biaya total, biaya rata-rata, dan marginal cost merupakan contoh dari A. Biaya produksi, B. Biaya overhead, C. Biaya bahan baku, D. Biaya tenaga kerja, E. Biaya keuangan. 9. Biaya dengan jumlah tetap serta tidak tergantung pada produksi yang didapatkan pada periode tertentu disebut A. Marginal cost, B. Total cost, C. Variable cost, D. Average cost, E. Fixed cost. 10. Produk yang dibuat dengan dicetak atau melalui proses print disebut dengan produk A. Cetak digital, B. Grafika, C. Rasionalisasi, D. Biaya produksi, dan E. Overhead. Penutup dan permohonan maaf. Kami sekelompok memohon maaf bila ada kesalahan atau kekeliruan dalam penulisan tugas ini. Dan kami mohon maaf jika bahasa yang kami gunakan kurang sopan. Serta terima kasih kami ucapkan atas maaf yang kalian berikan kepada kelompok kami. Dan semoga dengan adanya penulisan dan presentasi dari kelompok kami dapat memudahkan kalian untuk memahami materi berikut. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.